Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya, anak-anakku yang saya cintai. Selamat kalian diterima di SMP Negeri 32 Semarang. Ya, alhamdulillah. Anak-anak, pada kesempatan hari ini, pagi ini, Pak Mul akan menyampaikan di materi MPLS ini dengan materi kurikulum. Namun demikian, Pak Mul mengingatkan anak-anak semuanya untuk terus selalu melaksanakan protokol kesehatan. Apa itu anak-anak? Dengan menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, kemudian hindari kerumunan dan kurangi mobilitas. Itu anak-anak. Baiklah, langsung saja Pak Mul akan menyampaikan materi tentang kurikulum di SMP Negeri 32 Semarang. Anak-anak, di kurikulum kita kali ini mungkin agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena kita tahu bahwa kita sedang di masa pandemi. Apa saja anak-anak yang ada di dalam kurikulum itu? Yang pertama adalah tentang visi dan misi sekolah kita. Apa itu visi? Visi adalah cita-cita, ya. Sesuatu yang ingin kita capai di sekolah kita, itu namanya visi. Nah, apa visi sekolah kita? Yaitu berbudi pekerti luhur, tekun menuntut ilmu, unggul dalam prestasi, dan peduli terhadap lingkungan. Jadi itu visi kita anak-anak. Jadi anak-anakku semuanya nanti di SMP kita ini harapannya punya budi pekerti yang luhur, akhlakul karimah ya. Kemudian juga tekun di dalam belajar anak-anak supaya apa? Prestasinya unggul dan kita juga peduli terhadap lingkungan. Itu visi anak-anak. Kemudian yang kedua adalah misi. Misi itu upaya-upaya untuk mewujudkan visi. Apa misi SMP Negeri 32 Semarang? Yang pertama adalah mengembangkan sikap dan perilaku religiusitas di lingkungan dalam maupun luar sekolah. Jadi perilaku-perilaku religi, keagamaan, agamis, anak-anak harus ditunjukkan, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Yang B, mengembangkan budaya gemar membaca, rasa ingin tahu, bertoleransi, bekerja sama, saling menghargai, disiplin, jujur, kerja keras, kreatif, dan mandiri. Itu anak-anak harapannya kalian bisa gemar membaca, disiplin, dan lain-lain. Kemudian yang C, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Kalau prestasi akademik itu umumnya adalah mata pelajaran anak-anak, sedangkan non-akademik itu yang tergabung dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian meningkatkan sarana dan prasarana pendukung proses belajar mengajar. Kita sedang ditingkatkan internet, meja kursinya dengan fasilitas pencegahan COVID, ya, kemudian lingkungan bersih dan lain-lain. Kemudian yang kelima atau yang E anak-anak, menciptakan suasana pembelajaran yang menantang, menyenangkan, komunikatif, tanpa takut salah, dan demokratis. Ya, jadi termasuk pendapatnya anak-anak nanti dihargai karena ini kita sifatnya demokratis. Yang keenam atau F, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan profesional tenaga pendidik dan kependidikan. Tenaga pendidik itu Bapak Ibu guru, sedangkan tenaga kependidikan adalah Bapak Ibu karyawan tata usaha. Kemudian yang G, memperluas kemitraan dengan instansi-instansi terkait. Dari sekolah kita anak-anak, kita menjalin dengan berbagai instansi, seperti juga dengan puskesmas, dengan lembaga bimbingan, dengan psikologi, dan lain-lain. Yang H, mengupayakan pemanfaatan waktu belajar, sumber daya fisik, dan manusia agar memberikan hasil yang terbaik bagi perkembangan peserta didik. Jadi waktu kita upayakan dengan baik, anak-anakku. Kemudian yang I, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, rapi, bersih, dan nyaman. Barangkali nanti kalau sudah masuk, anak-anak akan tahu bagaimana sekolah kita.
Kemudian yang C, menanamkan kepedulian lingkungan, cinta damai, cinta tanah air, semangat kebangsaan, dan demokratis. Itu misi kita anak-anak dalam rangka untuk mencapai visi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kurikulum kita itu ada muatan kurikuler, yaitu muatan mata pelajaran apa yang nanti harus dipelajari oleh anak-anak semuanya. Yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Ini dalam 1 minggu anak-anak nanti mendapatkan 3 jam. Tapi sekali lagi anak-anak, kita masih berada di suasana pandemi, maka nanti pembelajarannya adalah secara daring. Maka walaupun di situ tertulis 3 jam dalam seminggu, namun nanti anak-anak akan mendapatkan pelajaran itu seminggu sekali. Adapun yang 2 jam itu adalah tugas mandiri. Demikian juga untuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, juga sama 3 jam seminggu. Kemudian yang daring itu hanya 1, tugasnya adalah 2. Bahasa Indonesia 6, tatap mukanya daringnya itu 1 kali, yang tugas 5 kali. Matematika 5, yang daring 1 kali, yang penugasan 4 kali. Kemudian IPA sama 5, 1, 4, IPS 4 jam, 1, 3, kemudian bahasa Inggris 4, sama, untuk daringnya 1 jam, tugasnya 3 jam, seni budaya 3, 1, 2, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan 3, 1, 2, prakarya 2 jam, tambah 1, kemudian penugasan secara daring 1, kemudian penugasan 1. Bahasa Jawa 2, 1, 1. Kemudian untuk pengembangan dirinya, anak-anak itu BK, bimbingan konseling, itu ekuivalensi 2 jam. TIK, informatika, itu juga 2 jam. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler. Jadi nanti di dalam 1 minggu, anak-anak itu ada 40 jam yang harus dipelajari, namun dalam daring ini adalah 11 kali daring, kemudian lainnya adalah penugasan. Kemudian selain intra atau kurikuler tadi, anak-anak ada kegiatan ekstrakurikuler. Meliputi apa saja? Bahwa di SMP kita ini banyak sekali jenis-jenis ekstrakurikuler. Seperti di sini ada pramuka, pencaksilat, futsal, ensemble musik atau lah vokal, lukis, BTA, baca tulis Al-Quran, qasidah dan qori'ah, kemudian komputer, askibra, 3R, reuse, reduce, recycle, storytelling, KIR, life skill, PMR, UKS, KKR, Sendclip, OSN, Sispres, LCC, lomba mapel, absid, rois, basketbal, seni tari, catur, dan sepak bola. Ada 20 anak-anak. Namun demikian, karena ini masa pandemi, itu yang berjalan sekarang hanya pramuka. Dan pramuka itu sebagai jenis ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh semua siswa. Nah, nanti kalau sudah masanya sudah normal kembali, anak-anak bisa memilih kegiatan ekstrakurikuler yang disukai. Kemudian yang C, ketuntasan belajar dan kenaikan kelas. Jadi nanti di dalam kurikulum kita juga sudah diatur bagaimana ketuntasan belajar maupun di situ kriteria kenaikan kelas. Kriteria ketuntasan belajar atau KKM itu ditentukan berdasarkan aspek karakteristik peserta didik atau intake, kemampuan peserta didik. Karakteristik mata pelajaran, kompleksitas materi atau kompetensi, dan yang terakhir adalah daya dukung atau kondisi satuan pendidikan, fasilitasnya, sarananya, dukungan orang tua, dan lain-lain. Jadi KKM itu ditentukan 3 hal ini. Adapun KKM SMP Negeri 32 Semarang tahun pelajaran 2021-2022 ini adalah 65 anak-anak, baik kelas 7, 8, 9. Mulai dari agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, PS, bahasa Inggris, semuanya adalah 65. Adapun untuk pengembangan diri, bimbingan konseling, TIK, dan ekstrakurikuler itu harus baik, nilainya harus baik. Nah,
Dengan adanya KKM 65 itu, maka untuk interval dan predikatnya menjadi seperti ini anak-anak. Jadi 65 ke bawah itu berarti belum tuntas atau masih perlu dapat bimbingan. Baru kalau anak-anak mencapai 65 atau nilai KKM sampai 76,7 itu nilainya baru C atau cukup. 76,7 sampai 88,3 itu B, baik. 88,3 sampai 100 itu A. Predikatnya sangat baik. Oleh karena itu anak-anak harus mendapat minimal itu 65. Ya, syukur-syukur ya berada di rentangan baik atau sangat baik. Itu KKM kita. Kemudian yang penting anak-anak, ini perlu diperhatikan yaitu kriteria kenaikan kelas. Nah, kriteria kenaikan kelas itu diperhitungkan yang pertama, kenaikan kelas dipertimbangkan berdasarkan nilai rapot semester 1 dan semester 2. Jadi sejak semester 1 anak-anak itu sudah menentukan kenaikan kelas. Siswa dinyatakan naik kelas apabila 1. Mengikuti kegiatan belajar mengajar untuk semua mata pelajaran pada jenjang kelas yang terkait. Jadi harus mengikuti semua mata pelajaran. Yang kedua, memiliki sikap spiritual KI1 dan sikap sosial KI2 itu harus baik. Sikapnya harus baik. Yang ketiga, memiliki nilai pengetahuan KI3 dan nilai keterampilan KI4 di bawah KKM paling banyak 3 mata pelajaran. Ya, untuk bisa naik kelas, anak-anak harus nilainya itu tidak boleh kurang dari 3. Ya. Jadi semuanya syukur-syukur baik semua. Ya. Tuntas semua. Ya. Kemudian 4, kehadiran minimal 95% atau tidak hadir tanpa keterangan maksimal 5%. Dihitung berdasarkan hari efektif masuk sekolah selama 1 tahun. Jadi nanti kalau anak-anak itu lebih dari 5% bolosnya, itu jelas tidak naik. Kecuali kalau nanti ada izin tidak diperhitungkan. Maka anak-anak semuanya kalau ada sakit atau apa harus izin memberitahu ke sekolah. Kemudian tidak ada nilai kurang dari 50 untuk semua mata pelajaran. Berarti anak-anak harus semuanya nilainya di atas 50. Dan yang terakhir memiliki nilai ekstrakurikuler. Nah, ini anak-anak maka di dalam nanti belajar di SMP ini diperhatikan ya, untuk bisa naik kelas ini adalah kriterianya. Kemudian di dalam kurikulum juga dimuat tentang kalender anak-anak, kalender pendidikan di tahun 2001-2022 ini. Contohnya ini seperti ini, ya. Misalkan bulan Juli. Apa saja kegiatan di bulan Juli, tanggal 1 sampai 9 itu masih libur semester tahun pelajaran kemarin. Kemudian tanggal 12, nah ini hari ini, yaitu anak-anak masuk pertama. Ya, langsung melakukan MPLS, yaitu 12 sampai 14, 3 hari, secara online. Kemudian tanggal 20, itu hari raya Idul Adha. Ya. Ini sudah diatur seperti ini anak-anak, jadi programnya. Ya. Contoh lagi bulan Agustus, ya, di bulan Agustus itu tanggal 14 hari Pramuka, tanggal 10 itu merah, ya, tahun baru Hijriah berarti libur, tanggal 17 itu Pacara, dan tanggal 23 sampai 27 itu penilaian harian. Ya. Ini jadi bulan Agustus anak-anak sudah ada ulangan harian ini, ya, tanggal 23 sampai 27. Nah ini dipersiapkan, itu kalender. Ya. Kemudian berikutnya muatan kurikuler khusus yang dilaksanakan. Jadi di samping muatan kurikuler, ya ini ada muatan khusus yang juga dilaksanakan anak-anak. Apa saja itu? Yang pertama adalah GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Nah, literasi sekolah ini tidak hanya terkait dengan membaca menulis saja, tetapi juga mencakup bagaimana anak-anak semuanya untuk berlatih komunikasi di dalam masyarakat. Maka di sini nanti kalau sudah masuk, ya kalau ketemu temannya, bertegur sapa, salam, mengucapkan salam pada Bapak Ibu Guru, itu termasuk GLS. Yang kedua adalah penguatan pendidikan karakter atau PPK. Pendidikan karakter ini merupakan kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku yang positif di sekolah
yang dimulai dari masa orientasi hari ini sampai nanti anak-anak semuanya lulus. Ya. Jadi sejak awal sampai akhir kegiatan PPK itu dilaksanakan. Nah, apa saja yang meliputi kegiatan pendidikan karakter di sekolah kita? Yang pertama adalah pelaksanaan kegiatan 4S, senyum, sapa, salam, dan sensor. Anak-anakku sebelum masa pandemi, ya, atau nanti kalau sudah normal masuk, jadi begitu anak-anak masuk di pintu gerbang itu ada di sana akan ada piket dari Bapak Ibu guru maupun kakak kelasmu OSIS. Ya, di sana kamu mengucapkan sapa, senyum, juga salam. Kemudian yang terakhir adalah sensor. Ya, kamu akan disensor, diteliti seragamnya lengkap atau tidak, pakai kaos kaki atau tidak. Ya. Kalau tidak lengkap akan dicatat. Itu sebagai bentuk pelanggaran. Ya. Maka di sini 4S akan dilakukan dengan tertib. Kemudian sekolah melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari besar, ya, jadi dilaksanakan. Ini juga karakter. Menjalin hubungan kerjasama antara sekolah dengan orang tua. Suatu saat orang tua kamu akan dihadirkan di sekolah. Membaca Asmaul Husna dan berdoa bersama-sama ketika akan mengawali dan mengakhiri proses pembelajaran. Kita udah biasa anak-anak setiap pagi, anak-anak semuanya secara sentral nanti itu membaca Asmaul Husna bersama-sama terus doa. Sholat Jumat dan duhur bersama untuk meningkatkan ketakwaan. Ya. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pelajaran dimulai dan menyanyikan lagu daerah setelah pulang. Itu anak-anak pendidikan karakter yang dilaksanakan di sekolah kita. Kemudian yang ketiga, pendidikan keluarga atau keterlibatan keluarga dalam pendidikan. Yang pertama, pertemuan orang tua, seperti dalam rapat komite atau nanti dalam pengambilan rapot, tentu orang tua kalian akan dihadirkan di sekolah. Kemudian sekolah atau wali kelas menghubungi orang tua jika ada anak yang tidak hadir tanpa memberitahu atau perilakunya negatif yang dilakukan anak. Ya, jadi misalkan kamu tidak hadir tanpa keterangan, nanti wali kelas mungkin akan menghubungi orang tua kamu. Atau mungkin kamu buat kasus atau apa, orang tua dipanggil. Ya, ini keterlibatan orang tua. Kemudian sekolah memfasilitasi tempat untuk pentas kelas pada akhir pembelajaran. Ya, suatu saat nanti di akhir tahun anak-anak bisa pentas. Kemudian yang keempat, pengembangan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan. Yang pertama, terciptanya kondisi proses belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kita ciptakan nanti anak-anak kondisinya supaya nyaman, menyenangkan. Terhindarnya semua warga sekolah dari unsur-unsur atau tindakan kekerasan atau bullying. Tidak boleh anak-anak membuli temannya, ya, kena pelanggaran nanti. Kemudian yang ketiga, mengatur mekanisme pencegahan, penanggulangan, dan sanksi terhadap tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku. Ini pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan. Yang kelima, yang terakhir anak-anak, yaitu musyawarah mata pelajaran atau MGMP. Jadi di sini Bapak Ibu Guru dalam rangka meningkatkan profesionalismenya dan kinerjanya, maka di SMP kita ini mengadakan MGMP, baik di tingkat sekolah, suprayon maupun di tingkat kota. Dan alhamdulillah anak-anak, Bapak Ibu Guru di sini banyak sebagai pengurus MGMP, baik di tingkat rayon maupun di tingkat kota. Itu anak-anak materi kita untuk kurikulum. Oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan bahwa di akhir ini anak-anak nanti akan mendapatkan beberapa pertanyaan yang terkait dengan kurikulum yang nanti akan di-share oleh panitia. Saya kira cukup dari Pak Mul, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.